warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Rahmat Surabaya. Saya ucapkan selamat bagi kalian yang sudah diterima di SMP Rahmat Surabaya dan selamat bergabung pada program masa pengenalan lingkungan sekolah yang dimulai hari ini. Dan untuk menunjukkan kehadiran kalian, silakan bisa menulis komentar pada kolom live chat di bawah ini dengan menuliskan nama, kelas, dan juga klik subscribe agar kalian bisa mengetahui dengan cepat program-program terbaru dari SMP Rahmat Surabaya. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang kalian bisa ikuti selama masa pengenalan lingkungan sekolah. Ada beberapa materi. Yang pertama adalah profil SMP Rahmat yang akan dibawakan oleh Ibu Puput Purwaningsih, yaitu saya sendiri. Kemudian materi kedua adalah profil pelajar Pancasila yang akan dibawakan oleh Ibu Eka Roswida Anggraini. Materi ketiga adalah tata tertib sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Afif Arifin. Materi keempat adalah prosedur kesehatan dan protokol kesehatan yang akan dibawakan oleh Bapak Hafiz Sukron. Dan materi kelima adalah kegiatan mengaji beserta syarat ketentuannya yang akan dibawakan oleh Bapak Syah Mabruri Muhammad. Namun demikian, dari beberapa materi tadi seluruhnya akan kami sampaikan pada program ini. Jadi kalian silakan bisa menyiapkan alat tulis ya jika diperlukan. Namun demikian, sebelum dimulai dari materi-materi tadi, silakan kalian bisa simak dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sasminto SPD. Kepada beliaunya kami persilakan dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7 yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, iman, Islam sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang-terang seperti sekarang ini. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19 ini, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama adalah alhamdulillah, terima kasih kalian sudah dipercayakan oleh orang tua kalian untuk bersekolah, menuntut ilmu di sekolah kami SMP Rahmat Surabaya. Mudah-mudahan kalian semua dapat berproses di sini, dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari sekolah tercinta ini, agar kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, dibanggakan oleh kedua orang tua, bangsa dan negara. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya cintai, musim ini memang tidak kita kehendaki. Musim ini kita masih belajar daring. Demikian juga hari ini sampai minggu depan kita masih akan melakukan PLS, pengenalan lingkungan sekolah dengan cara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk mengenal sekolah kita lebih dekat. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir, agar kita semua dapat bertatap muka, agar kita semua dapat langsung bertemu. Sudah cukup rindu kami menahan ini semua. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, hindari kerumunan, dan sering-seringlah cuci tangan. Mudah-mudahan kita semua dapat terhindar dari COVID ini, agar kita semua dapat kembali beraktivitas, masuk sekolah seperti biasanya, agar setelah PLS ini
kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring. Mudah-mudahan ini segera berakhir anak-anakku sekalian, agar segera kita bertemu kembali. Oleh karena itu, informasi apapun nanti akan kita informasikan melalui grup WhatsApp yang telah kita bagikan bersama. Selamat beraktivitas anak-anakku sekalian. Ikuti PLS dengan penuh tanggung jawab. Ikuti PLS dengan seksama, kerjakan tugas-tugasnya. Insya Allah kita semua bisa melewati semua ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil SMP Rahmat Surabaya. SMP Rahmat didirikan pada tahun 1983 oleh Yayasan Masjid Rahmat yang merupakan peninggalan Sunan Ampel atau Raden Rahmat, salah satu wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Visi SMP Rahmat adalah mencetak insan pikir dan zikir, dilandasi iptek dan imtak. Kegiatan pembelajaran di SMP Rahmat menggunakan kurikulum 2013 dan kegiatan wajib mengaji yang keduanya digunakan untuk pemeringkatan baik untuk kenaikan kelas maupun kenaikan tingkat level mengaji. Fasilitas yang dapat digunakan antara lain AC di seluruh ruang kelas, CCTV, Wi-Fi, LCD proyektor, perpustakaan, lab komputer, aplikasi kegiatan belajar, aplikasi pembayaran sekolah. Layanan pembayaran sekolah, SMP Rahmat bekerja sama dengan BRI Junior Smart yang memberikan kemudahan dan kenyamanan orang tua dalam mendampingi perkembangan akademik anak di sekolah. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan di sekolah antara lain doa pagi, hafalan surat, sholat duha, istighosah bersama, istighosah keliling di warga sekitar, upacara, LDKS, pembelajaran offline dan online, peringatan hari besar agama dan nasional. Berikut ini struktur SMP Rahmat Surabaya, dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Sasmito SPD, dibantu dengan Bapak Ibu staf yang lainnya. Bagi kalian yang berada di kelas 7, berikut ini pendamping kalian antara lain Bu Suyati di kelas 7A, Pak Nurdianto di kelas 7B, Bu Indah Susilarti di kelas 7C, Pak Hafid Sukron di kelas 7D, Pak Anang Arifin di kelas 7E, dan Ibu Suharti di kelas 7F. Bapak Ibu pendamping atau wali kelas di kelas 8 antara lain Bu Maila di kelas 8A, Pak Hali di kelas 8B, Pak Afif di kelas 8C, Pak Syah Maghrobi di kelas 8D, ada Bu Alia di kelas 8E, Bu Suryati di kelas 8F, dan Bu Irawati di kelas 8G. Bagi kalian yang duduk di kelas 9, berikut ini pendampingnya kalian antara lain ada Bu Puput di kelas 9A, Bu Eka Roswida di kelas 9B, Pak Ari di kelas 9C, Pak Ali Fatani kelas 9B, dan Pak Muji di kelas 9E. Siapa saja yang mengajar kalian? Ini adalah guru mata pelajarannya. Terima kasih sudah menyimak materi profil kali ini. Tentunya kalian lebih mengenal dari SMP Rahmat Surabaya. Selamat bergabung dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Selamat datang di SMP Rahmat Surabaya. Bersama dalam kegiatan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun ajaran 2021-2022. Bagaimanakah keadaan kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap ceria bersama keluarga di rumah.
Ingatkah kalian ketika mendapatkan kelulusan SD? Apakah kalian mengikuti ujian nasional? Ya, tentu jawabannya tidak. Saat ini, kelulusan diukur melalui asesmen nasional. Asesmen nasional meliputi 3 aspek. Aspek yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Aspek yang kedua, survei karakter. Dan aspek yang ketiga, survei lingkungan belajar. Nah, pada kesempatan kali ini, yuk kita sama-sama belajar tentang profil pelajar Pancasila sebagai tujuan dari survei karakter di dalam pendidikan karakter. Bersama-sama tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi kelas 7 SMP Rahmat Surabaya? Masih sehat hari ini? Bertemu kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Afif Arifin, biasa dipanggil Pak Afif. Saya di SMP Rahmat sebagai guru pelajaran bahasa Inggris. Namun di sini saya akan menyampaikan tentang materi tata tertib sekolah SMP Rahmat Surabaya untuk tahun pelajaran 2021-2022. Untuk itu, harapan saya kalian bisa menyimak apa yang akan saya sampaikan mengenai peraturan siswa-siswi SMP Rahmat Surabaya. Peraturan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tata tertib untuk sekolah offline atau tatap muka. Yang kedua, tata tertib untuk sekolah online atau pembelajaran daring atau biasa disebut pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga, tata tertib sekolah secara umum. Dari ketiga bagian tadi akan saya bacakan satu persatu apa saja isinya. Jadi mohon disimak dengan baik ya. Yang pertama, tata tertib sekolah untuk pembelajaran offline atau tatap muka langsung dengan Bapak Ibu guru nanti di kelas. Yang pertama, semua siswa harus hadir paling lambat 10 menit sebelum kelas dimulai. Jadi kalian sudah standby ada di ruang kelas sebelum jam dimulai. Kemudian yang kedua, memakai masker. Dan sebelum masuk mengecek suhu tubuh, juga tidak boleh berjabat tangan dengan sesama teman maupun bersentuhan. Jadi kalian tidak boleh ada kontak fisik. Kemudian bersikap sopan dan ramah saat masuk sekolah. Untuk sementara kamu tidak apa-apa
tidak bersalaman dengan Bapak Ibu guru selama ada di sekolah. Selanjutnya, harus berpakaian bersih, rapi, dan menggunakan atribut yang sesuai ketentuan sekolah. Membawa perlengkapan belajar sesuai dengan jadwal pelajaran pada hari itu. Jika sudah ada guru di kelas, kalian ingin masuk, sebelum masuk harus ketuk pintu dan memanggil salam kepada bapak atau ibu guru yang ada di kelas. Selanjutnya, menghadap dan meminta izin untuk ikut pelajaran pada hari itu dengan sopan dan ramah. Dan memastikan kondisi kelas sudah bersih, rapi sebelum memulai pelajaran. Sebelum mulai pelajaran, ikut membaca doa, mengaji sebelum pembelajaran berlangsung. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Duduk dengan sopan dan mempersiapkan perlengkapan belajar. Ketika materi berlangsung, memperhatikan dengan sungguh-sungguh saat guru menjelaskan di depan kelas. Kemudian kalian boleh bersikap kritis dengan bertanya, berargumentasi dengan gurunya. Tapi tidak boleh berbicara ramai atau membuat gaduh selama kegiatan berlangsung. Harus tetap tenang ya. Kemudian ketika sudah waktunya mulai pelajaran dan di kelas belum ada gurunya, kalian harus memanggil guru yang bersangkutan, boleh ketua kelas atau wakilnya atau siapa saja dari kelas yang ada di situ. Kemudian mempercepat ini untuk menghemat waktu, kamu harus mempercepat ganti pakaian setelah jam olahraga selesai. Jadi tidak boleh menggunakan seragam olahraga di dalam kelas, harus ganti. Selama mengikuti kegiatan sekolah, seluruh siswa wajib berseragam dan beratribut lengkap sesuai dengan ketentuan. Ketika berkomunikasi dengan guru, berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan sopan dengan sesama teman dan guru. Untuk keluar atau masuk kelas harus melalui izin dari guru yang ada di situ saat itu juga. Dan tidak boleh kalian makan selama pelajaran berlangsung. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, sudah ada tempatnya sendiri-sendiri setiap kelas, di depan kelas. Sudah makan atau kertas atau sampah-sampah yang lain harus dimasukkan di tempat sampah di depan kelas masing-masing. Setelah selesai pelajaran dan akan pulang, kalian wajib membawa buku semuanya, tidak boleh ditinggal di bangku atau di kolong meja. Harus dibawa pulang untuk dipelajari. Kemudian jika kamu tidak masuk atau berhalangan sekolah, kamu harus izin dulu kepada wali kelasnya, baik melalui telepon atau melalui surat atau melalui pesan. Jadi tidak boleh meninggalkan jam atau tidak boleh absen pada hari itu, harus masuk. Dalam satu semester kamu mempunyai 6 kali absen atau tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan atau ALPA, itu batasnya 6 kali. Kemudian masuk kelas tepat waktu. Bagi siswa yang misalnya karena ada tugas dari gurunya harus membawa HP misalnya atau membawa laptop, kemudian alat elektronik lain, wajib dititipkan kepada gurunya ketika sudah atau sebelum digunakan.
Jadi sebelum dan sesudah digunakan, dititipkan selama di sekolah, pulang nanti bisa diminta lagi. Kemudian untuk yang kategori tata tertib kedua, yaitu untuk pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Kamu di rumah, gurunya ada di sekolah atau di rumah masing-masing juga. Apa saja? Hal itu meliputi mengerjakan tugas sekolah dengan jujur dan tepat waktu, jadi tidak menunda-nunda. Kemudian mengisi absen kehadiran setiap hari melalui wali kelas atau link yang nanti diberikan. Jika terdapat kendala dalam pembelajaran online, misalnya kamu tidak ada paketan, HP-mu tidak bisa digunakan, atau tidak ada jaringan, kamu harus segera menghubungi wali kelas atas kendala tersebut. Jangan biarkan diam. Jam belajar online dimulai pada kisaran waktu pagi pukul 9 sampai dengan malam pukul 9 juga. Jadi jam 9 malam sampai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kemudian berkomunikasi dengan guru secara sopan dalam media sosial. Misalnya kamu mengucapkan salam dulu ketika mau mengirim pesan kepada gurunya. Ucapkan salam, sebut nama, kelas berapa, dan ada keperluan apa. Itu harus dipenuhi dulu. Jangan langsung bertanya, "Pak, besok pelajarannya bagaimana, Pak?" Atau, "Pak, Bu, saya tidak mengerti pelajaran ini." Tapi harus didahului dulu dengan salam, sebutkan nama dan kelas dan keperluannya apa. Dan yang berikutnya, bijak dalam bermedia sosial. Artinya kamu tidak membagikan hal-hal yang tidak wajar atau tidak baik dalam media sosial yang bisa membahayakan dirimu sendiri, terutama foto-foto untuk yang tidak pantas bagi yang perempuan atau bahasa-bahasa kasar bagi yang laki-laki. Itu untuk tata tertib pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian untuk tata tertib secara umum yang berhubungan dengan sekolah, ya, tidak ada kaitannya dengan masalah pelajaran. Di antaranya adalah seluruh siswa wajib mengikuti seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya kalau ada kegiatan offline, misalnya itu kamu harus ikut, seperti lomba, kegiatan hari besar Islam, atau kegiatan-kegiatan di sekolah yang lainnya. Kemudian siswa, ini pengembangan diri kalian juga, kamu harus ikut setidaknya satu ekskul. Nah, nanti bisa milih ekskul apa yang akan kamu ikuti biar bisa berkembang selain kamu dalam mata pelajaran. Kemudian ketika untuk menjaga kelas yang agar tetap baik, kamu melaksanakan piket kebersihan, menjaga dan menata ruang kelas agar tetap bagus, baik, dan enak dipandang. Kemudian memakai seragam, ya, seperti yang saya sebutkan di awal, lengkap, bersih, rapi, wangi, kalau perlu digosok atau disetrika biar kelihatan kamu seperti siswa yang berprestasi. Kemudian berperilaku ramah dan sopan dan memiliki rasa tanggung jawab, memiliki sekolah. Sekolah ini kamu merasa ini adalah milikmu, jadi harus dijaga. Kemudian mematuhi seluruh peraturan
sekolah tanpa terkecuali. Selanjutnya, datang ke sekolah wajib berbusana sopan dan bersepatu. Kalau perempuan harus pakai jilbab. Kamu nggak boleh sandalan apalagi nyeker ke sekolah. Pakai celana pendek itu nggak boleh. Harus sopan. Yang perempuan harus memakai jilbab. Selanjutnya, setelah tadi tata tertib dan peraturan secara umum, kita akan pindah kepada hal kewajiban siswa. Taat dan patuh pada peraturan sekolah, menjaga sopan santun kepada guru, karyawan, dan kepala sekolah, dan saling menghargai sesama teman. Ikut bertanggung jawab, menjaga dan memelihara kebersihan dan fasilitas sekolah serta keamanannya, juga ketertiban dan stabilitas sekolah. Ketika pelajaran berlangsung, turut menjaga suasana agar tetap tenang, mengikuti pelajaran dengan baik sehingga bisa berkonsentrasi. Selanjutnya, larangan-larangan. Ini yang tidak boleh dilakukan sebagai siswa SMP Rahmat. Yang pertama, meninggalkan sekolah atau cabut pada jam sebelum selesai sekolah. Kamu tidak boleh tanpa ada izin dari gurunya. Ya. Kemudian menjadi pengganggu jalannya pelajaran, usil, suka mengganggu temannya atau lempar-lempar, itu tidak boleh, apalagi sampai ramai. Untuk yang cewek atau bisa jadi cowok juga memakai perhiasan, kalung, anting yang berlebihan, itu tidak boleh. Ya, memakai make up, lipstick, kemudian kontak lens yang cewek itu tidak boleh. Ya, gelang, kemudian kalung juga, apalagi yang laki-laki. Kemudian membawa dan merokok, ya, itu juga tidak boleh. Ya, apalagi menggunakan seragam sekolah. Kemudian membawa atau minum minuman keras, narkoba dan sejenisnya, senjata tajam, serta tidak boleh terlibat anggota geng, tidak boleh mencuri dan juga malak, minta-minta duit, mentang-mentang temannya kamu mungkin lihatnya lemah atau kurang berani, terus kamu minta duit setiap hari, itu tidak boleh. Ya. Kemudian membawa atau membaca buku yang bertentangan dengan norma agama. Ya, majalah-majalah yang isinya tidak baik atau berisi gambar-gambar yang pornografi, itu tidak boleh. Kemudian melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis, bully temannya, ya, kemudian ngolok-ngolok temannya, memukul, berkelahi, dan juga mencaci maki dengan kata yang kotor, atau menggoda teman-temannya yang cewek, itu tidak boleh. Colek-colek, ya, jawil-jawil, jangan sampai itu terjadi. Kemudian tidak boleh memakai seragam yang tidak lengkap tanpa ada dasi, kemudian juga kaos kaki itu harus lengkap, jadi tidak boleh ada yang kurang. Atau kamu tidak boleh memakai jeans, celana jeans, ya, pensil yang terlalu ketat, atau kamu celana gombrong tapi dimodel sehingga seperti celana pensil, itu tidak boleh. Pakaiannya juga ketat yang cewek, yang press body, itu jangan sampai digunakan atau dipakai ketika kamu di sekolah. Kemudian ini yang juga tidak boleh, memalsukan tanda tangan, surat izin dan lain sebagainya. Ya, tidak masuk tanpa keterangan.
Ya, tahu-tahu nggak ada, pas di absen, mana si A tidak ada, teman-temannya tidak tahu Pak, tidak tahu Bu. Nah, itu tidak boleh. Mencoret, merusak atau mengotori sarana dan prasarana sekolah, bangku, kemudian meja, kamar mandi, pintu, ya, kipas, AC, dan semua fasilitas sekolah itu harus dijaga. Ya. Kemudian tidak boleh berurusan dengan kepolisian karena urusan kriminal. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, gara-gara mencuri atau berkelahi, ikut geng dan sebagainya, jangan sampai itu terjadi pada siswa SMP Rahmat seperti kalian. Ya, siswa sekolah menggunakan motor itu tidak boleh. Ya, kalau nanti ada akan diambil disita oleh sekolah. Ya, dan yang mengambil harus dari pihak orang tua. Dan yang terakhir, ya, ini sanksi-sanksinya bertingkat. Jadi sebelum kalian sampai di tingkat terakhir, ada tingkat pertama dulu. Yang pertama apa? Kalian akan dipanggil oleh guru BP atau wali kelasnya, ya, dan diberikan pembinaan. Ya, diberikan nasihat apa yang sudah kamu lakukan, letak salahnya di mana, dan sebaiknya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masih juga terjadi, ya, dengan orang yang sama, kamu akan diberikan surat pernyataan, ya, bahwa kamu tidak akan mengulangi hal tersebut pada masa mendatang. Masih juga, maka tingkat ketiga naik, kamu akan dipanggil orang tuanya. Ya, si A melakukan pelanggaran ini sampai 3 kali belum juga selesai, belum juga sembuh, masih terus dilakukan, itu akan dipanggil. Orang tuanya diberitahukan bahwa ini sudah melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan kewajiban ini. Itu tingkat yang ketiga. Yang keempat, masih juga kamu akan diskorsing dari sekolah, ya. Kamu akan diskorsing selama beberapa hari, ya. Kamu tidak boleh atau tidak diperkenankan sekolah, ya, diskors. Masih lagi belum sembuh juga, sudah 4 tingkat, baru tingkat yang terakhir, yang kelima, kamu akan dikembalikan ke orang tuamu, ya. Jadi silakan kamu pindah atau kembali kepada orang tua dan tidak lagi di SMP Rahmat karena tidak bisa dibina. Tapi harapan saya, mudah-mudahan tidak ada siswa yang sampai tingkat 1 aja, jangan sampai, apalagi sampai 5. Saya yakin semuanya kelas 7 yang baru ini adalah siswa-siswa pilihan yang terbaik, pandai mengaji, kemudian juga tertib mengikuti kegiatan-kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama saya Hafidz Sukron. Saya di SMP Rahmat mendapat tugas untuk Satgas Penanganan COVID-19 yang tujuannya adalah seandainya nanti diperbolehkan masuk, anak-anak sudah bisa sekolah dengan aman. Karena COVID-19 ini merupakan pandemi yang luar biasa dan sudah memakan korban begitu banyak.
Hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana protokol kesehatan yang akan dilakukan atau dilaksanakan di sekolah SMP Rahmat demi keselamatan bersama. Perlu diketahui bahwasanya coronavirus disease atau virus corona 19 ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, yang menyebabkan gangguan ringan sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga sampai kematian. COVID-19 dapat menular melalui dari manusia ke manusia melalui percikan atau droplet dari penderita yang bersin atau batuk atau kontak langsung dengan penderita atau permukaan benda-benda yang terkontaminasi. COVID-19 masuk ke tubuh melalui hidung, mulut, tangan, dan terkontaminasi virus. Untuk itu perlu pencegahan yang ekstra sehingga perlu peran seluruh masyarakat, termasuk juga siswa sebagai warga sekolah, dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Baiklah, ini adalah protokol kesehatan yang ada di sekolah SMP Rahmat, baik secara umum maupun khusus untuk SMP Rahmat. Secara umum, protokol kesehatan harus memenuhi 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Untuk protokol kesehatan sekolah, yakni yang pertama, anak-anak sebelum berangkat harus melakukan atau melaksanakan sarapan terlebih dahulu. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, membawa hand sanitizer. Yang keempat, membawa perlengkapan pribadi. Jadi, anak-anak tidak boleh saling meminjam atau berbagi makanan, sehingga yang itu dikhawatirkan bisa memberikan penularan kepada teman-temannya. Yang kedua, selama di dalam perjalanan harus tetap menerapkan 3M. Hindari menyentuh permukaan benda-benda yang membahayakan seperti wajah yang bersinggungan langsung dengan mulut. Yang kedua, benda-benda yang sering disentuh oleh orang. Yang kedua, menerapkan etika batuk dan bersin, sehingga kalau batuk ditutup pakai siku. Yang selanjutnya, sebelum masuk gerbang sekolah, pengantar dilakukan di lokasi yang sudah ditentukan. Yang kedua, menerapkan 3M. Yang ketiga, melakukan pengukuran suhu tubuh. Suhu tubuh yang memenuhi atau diperbolehkan masuk sekolah adalah 36 derajat. Nah, di atas 36 derajat itu tidak diperbolehkan masuk sekolah. Yang berikutnya, selama KBM, pelaksanaan KBM di sekolah, yang pertama harus menerapkan 3M. Yang kedua, menggunakan alat pribadi. Yang ketiga, dilarang pinjam-meminjam peralatan sekolah. Untuk berikutnya adalah KBM berakhir. Setelah KBM berakhir, menerapkan 3M, siswa dijemput di lokasi yang sudah disediakan sekolah. Yang keempat atau berikutnya dari pelaksanaan protokol kesehatan sekolah, yang pertama adalah menerapkan 3M. Terus menghindari menyentuh area wajah, langsung pulang, dan jangan mampir ke rumah teman atau kemanapun. Sesampai tiba di rumah, yang perlu harus dilakukan adalah membersihkan diri atau mandi
dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi dengan keluarga. Yang keempat, melakukan hidup sehat. Itu adalah protokol kesehatan yang harus dilakukan dan benar-benar dengan ketat oleh seluruh warga sekolah. Sehingga dengan ikhtiar ini harapannya kita bisa selamat dan kita tetap hidup sehat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya atas nama Fitzukron mengucapkan salam sehat dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak yang sekolahnya sudah diizinkan dibuka, ada panduan seru belajar kebiasaan baru yang harus diikuti ya Ayah Bunda, agar terhindar dari penularan COVID-19. Pastikan kondisi lahir dan batin anak dalam keadaan sehat. Baju yang dipakai haruslah dalam kondisi bersih. Anak harus sudah sarapan dan bawa bekal makanan sehat. Ingatkan anak supaya tidak pinjam-meminjam perlengkapan pribadi. Jangan lupa maskernya ya. Ini, Terima kasih, Bunda. Ingatkan anak untuk cuci tangan pakai sabun setelah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, serta jaga etika batuk dan bersin selama di jalan. Jaga jarak aman di perjalanan. Jaga jarak, jangan sampai virus menyerang. Nah, yang pakai ojek online, sebaiknya bawa helm sendiri ya. Langsung ke sekolah, jangan mampir-mampir dan langsung pulang setelah mengantar. Yuk, bantu sekolah, menjaga anak-anak tetap sehat dan selamat. Wayan, langsung cuci tangan pakai sabun, segera mandi, ganti baju dengan yang bersih ya. Iya, Bunda. Ayah, Bunda, jangan sampai terlewat panduan langkah sehat anak sekolah di tengah pandemi. Yuk, jaga kesehatan mereka, biar anak-anak sehat dan selamat saat seru belajar kebiasaan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahma Robi Muhammad, Koordinator Mengaji SMP Rahmat Surabaya. Program mengaji adalah program wajib yang mana SMP Rahmat Surabaya ini SMP yang berbasis keislaman. Maka ada sebuah kewajiban untuk bisa melaksanakan program mengaji di setiap jenjang. Adapun program mengaji pada tahun ini, target yang pertama adalah 1. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang mana ini dilaksanakan oleh seluruh guru mengaji. Yang pertama adalah ketika siswa mulai dari Iqra 1 sampai 3, maka kami mentargetkan di dalam satu semester bisa sampai pada Iqra 4 sampai 6. Yang kedua, ketika siswa masih pada Iqra 4 sampai 6, maka kami mentargetkan sampai pada Al-Quran di dalam satu semester. Yang ketiga, ketika siswa sudah pada Al-Quran, maka kami SMP Rahmat ini mentargetkan di dalam satu semester bisa membaca tartil sesuai dengan ilmu tajwid.
Itu target yang pertama. Target yang kedua adalah hafalan dengan bacaan yang baik dan benar sesuai dengan tajwidnya. Hafalan ini memang sebuah kewajiban di SMP Rahmat untuk ketika di masyarakat, ketika menjadi imam sholat dan lain sebagainya, maka ada hafalan-hafalan yang memang untuk imam sholat. Yang pertama adalah ketika siswa masih pada Iqra 1-3, sekolah mentargetkan hafalan surat An-Nasr sampai pada An-Nas, yang mana akan dipandu oleh guru mengajinya. Dan yang kedua, Iqra 4-6, kami mentargetkan hafalan surat At-Takatsur sampai surat An-Nas dengan panduan guru mengaji. Yang ketiga, Al-Quran belum lancar, kami mentargetkan hafalan surat Al-Bayyinah sampai An-Nas dengan bimbingan guru mengaji. Dan yang keempat, Al-Quran lancar, maka kami mentargetkan hafalan mulai dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Yang seterusnya pelaksanaan mengaji. Yang pertama, ngaji dilaksanakan setiap 1 minggu minimal 1 kali pertemuan pada 1 siswa. Yang kedua, mengaji dijadwalkan oleh guru mengaji masing-masing guru ngaji kelas. Yang ketiga, minggu mengaji setiap bulan 1 kali pada minggu kedua. Yang terakhir, di akhir semester nanti ada ujian mengaji yang dilaksanakan pada bulan November. Mungkin itu pemaparan dari kami. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berikut tadi materi yang kami sampaikan pada program hari ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, mari kita bisa diskusikan di grup WhatsApp masing-masing. Setelah ini kami juga akan mengirimkan link daftar hadir yang bisa kalian isi dengan lengkap dan benar ya, sesuai dengan petunjuk yang ada. Link daftar hadir juga akan kami sampaikan di grup masing-masing. Terima kasih sudah bergabung pada program hari ini. Tetap semangat belajar, berkarya, dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.